Saya record. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Asep dengan Lastri, hari ini kita pertemuan ke pertama ya, apa sebutnya tuh, kick off lah gitu ya, kick off pembukaan kegiatan perkuliahan mata kuliah agama dan etika di semester 5 kelas PGSD kelas A ya. Perlu diketahui saya masih menggunakan akunnya Pak Dr. Jasmansah. Nah, nanti kita beralih akun, tapi nanti selama 1 semester ini mata kuliah agama dan etika akan saya yang ngajarnya di kelas Anda itu bagian saya gitu ya. Oke. Sambil menunggu yang lain, karena kalau nunggu yang lain lama juga udah nggak betul lah ya. Nanti silakan dibuka di slide apa ya sebutnya, slide di Edlink-nya. Di Edlink saya sudah beberapa tugas sudah diduplikatkan, tapi kalau belum nanti saya akan tulis ulang tuh tugas-tugasnya sama seperti tugas di kelas teknik elektro tadi yang angkatan yang semester 5 juga. Oke, sebelumnya mata kuliah agama dan etika ini pertemuan pertama saya perkenalkan, ini namanya ini ya, Mulyawan Safwandi Nugraha. Ini nomor handphone dan WA ya. Tolong dicatat. Ini alamat emailnya juga silahkan dicatat. Mata kuliah kita itu ada 16 kali pertemuan. Yang 16 kali pertemuan itu akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Sebelumnya ini sebagai perkenalan saja. Oke. Nantilah perkenalan lebih jauh kalau kita ketemu ya. Oke, pengalaman pendidikan saya S1 di IAIN Bandung, jurusannya Pendidikan Agama Islam. Kemudian UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusannya Pendidikan Agama Islam juga. Lalu Universitas Negeri Jakarta ngambil manajemen pendidikan, dan kuliah S3 saya di UPI Bandung tahun 2013. Ngambil administrasi pendidikan. Kemudian, nah ini, tugas-tugas kita selama perkuliahan itu ada beberapa poin. Yang pertama ada artikel untuk presentasi. Nah, ini tugasnya diskusi. Ya. Kemudian nanti tugas diskusi ini saya akan berikan informasinya nanti melalui Edlink semuanya, termasuk di grup ya, termasuk di grup. Kemudian ada artikel untuk mini research. Jadi saya akan minta Anda untuk membuat sebuah artikel. Gitu. Termasuk nanti di beberapa kali pertemuan kita akan saya akan minta Anda untuk mereview atau memberikan komentar terhadap artikel yang ada di Edlink itu, di akun Edlink. Jadi Anda tinggal download, lihat aturannya apa saja, nanti tinggal dikerjakan. Dikerjakan langsung di Edlink-nya, tapi tentunya bagusnya bisa dikomunikasikan dulu nanti bagaimana teknisnya. Oke. Kemudian apa ya? Yang ketiga itu ada resume mingguan. Resume mingguannya itu setiap pertemuan. Jadi nanti seperti ini nih. Kita kan ada rundown mata kuliah ya, materi kuliah kita. Dari mulai kontrak kuliah, itu sekarang itu kita lagi kontrak kuliah. Lalu ada materinya itu yang warna hijau, ada konsep ketuhanan manusia dan semesta. Lalu ada pertemuan kedua, judulnya agama dan ruang lingkupnya. Lalu yang ketiga, materi ketiga itu agama Islam. Lalu yang keempat ada sumber norma dan hukum Islam. Lalu ada Islam dan ilmu pengetahuan. Lalu yang keenam itu Islam dan budaya. Ketujuh itu TS. Kedelapan materinya tentang tugas dan kewajiban manusia. Yang kesembilan tentang akidah. Kesepuluh tentang syariah. 11 tentang akhlak. 12 khilafiyah.
yang ke-13 bid'ah, yang ke-14 toleransi dan kedewasaan beragama, ke-15 moderasi beragama, dan yang ke-16 UAS. Nah, ini rundown materi-materi kuliah kita. Saya nanti akan minta untuk resume mingguan itu Anda mencari berbagai sumber, berbagai narasi dari buku. Silakan. Saya juga sudah kirim di Edlink nanti untuk beberapa buku panduan yang wajib Anda baca. Jadi nanti tiap pertemuan untuk tugas-tugasnya Anda juga pasti sudah pengalaman dengan Edlink. Jadi nanti ada tugas, ada kuis, kemudian ada conference, ada materi, kemudian juga ada apa lagi ya? Saya lupa lah. Nah itu nanti kalau untuk materi saya siapkan ada bahannya, ada bukunya. Anda tinggal baca saja. Kemudian nanti ada kuis yang nanti harus Anda isi jawabannya. Kemudian nanti ada kolom komentar yang Anda harus isi tentang hasil bacaan Anda itu dikomentari. Resume langsung ditulisan. Makanya semuanya tidak ada batas waktu. Jadi tidak dikerjakan seminggu, contoh harus beres, enggak. Pokoknya nanti akan terhitung sampai dengan UTS sampai UAS. Nanti kita lihat aktivitas Anda seperti apa. Ya. Kemudian ada analisis artikel. Jadi artikel saya upload, Anda referensi juga, Anda baca, kemudian ada kritik, Anda berikan masukan. Lalu ada laporan buku. Nah, kalau laporan buku lain, nanti Anda akan dipersilahkan untuk nanti konsultasi dengan saya, buku apa saja. Jadi setiap orang yang 8 orang ini bukunya beda-beda untuk dilaporkan. Orang dulu nyebutnya kalau untuk resume buku itu namanya kayak sinopsis ya, bikin sinopsis. Tapi saya lebih ke Anda membuat laporan tentang buku. Jadi nanti ada kisi-kisinya, nanti ada prosedur bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas ini. Lalu yang kelima itu ada komentar video. Jadi kalau video biasa Anda harus menelaah atau menyimak dulu videonya sampai dengan habis. Sambil di perjalanan Anda melihat video itu, Anda mencatat hal-hal yang penting yang nanti itu boleh jadi ada dalam pertanyaan-pertanyaan atau Anda bisa kembangkan menjadi pengembangan materi yang lebih luas lagi. Terakhir, aktivitas dan partisipasi saat kuliah dan sesi diskusi. Jadi mohon betul-betul dipahami komentar Anda dalam Edlink di diskusi itu sangat berpengaruh terhadap penilaian dari dosen. Ya, jadi jangan sampai Anda tidak interaktif di situ. Anda juga silakan bertanya, tapi kalaupun jawabannya boleh jadi jika pertanyaannya itu sifatnya umum, maka nanti jawabannya umum. Kecuali kalau pertanyaannya khusus, nanti jawabannya juga khusus. Ya. Oke. Lalu kita nanti pertemuan lagi live conference seperti ini nanti di pertemuan ke-6 ya, di pertemuan ke-6 sebelum UTS. Ya. Ini yang tanda merah yang tanda kuning nih saya sudah berikan ciri. Lalu nanti di pertemuan ke-15 pada saat materi tentang moderasi beragama. Tapi bisa jadi ya, karena kita ada grup nih, ada grup apa? Ada grup WA. Nanti saya pemberitahuannya tidak lewat Edlink. Kalau Edlink kan langsung kerekam di sistem ya. Tapi kan ini bisa tidak harus langsung, tapi bisa jadi saya ajak Anda gabung dengan kelas teknologi teknik elektro dengan PGSD yang lain untuk disatukelaskan semua agar biar lebih ramai juga yang ikut gitu. Biar semua juga saling sapa, saling tahu satu sama lain yang ada di kelas saya. Oke, untuk Asep ini ada tadi siapa tadi yang keluar masuk tadi? Pak, saya ingin bertanya boleh, Pak? Oke, boleh. Coba ditutup yang lain. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Kan tadi saya melihat nih dari materi-materi. Nah, kan itu ketujuhnya hanya Islam, Pak. Sedangkan di kelas kita itu ada satu orang yang non-muslim, Pak. Itu bagaimana, Pak? Oh, iya. Materi ya. Oke. Itu aja sih, Pak. Oke. Yang non-muslim siapa? Yang non-muslim itu dari Nanggulan, Pak. Ada nggak orangnya? Nggak ada ya? Orangnya nggak ada, Pak, belum masuk.
Oh iya iya iya. Oke, nanti karena saya ditugasinya untuk mata kuliah agama dan etika, agama Iya, dan Pak. etika itu, tapi kontennya sebenarnya konten pendidikan agama Islam. Nah, kalau untuk yang pendidikan, dia agamanya apa? Katolik apa Kristen? Halo, Asep? Iya, Pak. Itu siapa namanya tadi? Saya siapa kalau itu belum lupa Pak saya kalau masalah Kristen Katolik atau Protestannya. Oh Cuman iya, dia akunya iya. salah Pak kalau di itu. Oke, biasanya kalau di kelas itu ada yang non-Muslim, pelajaran PAI-nya dia diganti dengan mata pelajaran pendidikan Kristen juga, yang itu nanti dia akan dapatkan di tempat yang lain, tidak di sini, gitu. Oh iya. Jadi Berarti dia nanti Pak, berarti dia nanti ngikut juga Pak. boleh ikut, boleh enggak, terserah lah itu mah. Tapi nanti Oh iya. saya nanti konsultasi dulu ya ke dosennya. Maksudnya ke Pak Jasmansa saya konsultasi kira-kira ini gimana nih untuk masalah mahasiswa yang non Muslim gitu kan? Apakah wajib ikut ini atau tidak sama sekali? Pokoknya tidak ada Ya, paksaan apapun ya, tidak ada paksaan apapun. ya. Oke, Lastri, Asep, terus ini ada Hani Saripah. Hani, kamu di mana tinggalnya Hani? Di Ciambar, Pak. Ciambar. Ciambar ya. Kamu ngajar apa gimana? Hani? Di Ciambar, Pak. Iya di Ciambar. Maksudnya kamu ngajar atau enggak gitu? Sudah. Enggak, Jadi ngapain aja? Kuliah aja. suaranya kedengeran, Pak. Kamu yang sinyalnya jelek kayaknya. Lastri, kedengeran nggak suara Bapak Las? Kedengeran, Pak. Waduh, itu berarti itu si Haninya tuh. Oke, Ciambar ya. Terus kalau tadi tuh siapa? Ada satu orang lagi tuh. Aulia Rahma, mana videonya keluarin? Tinggalnya di mana Iya, ini? Pak, sebentar, Pak. Ada Nurul Yulia. Nurul Yulia, lalu ada Hani. Udah ya. Fatma. Lastri, Asep, Hani, Aulia, Nurul. Ada Nurul Yulia, ada Aulia Rahman. Udah. Rahma ya, Rahman. Rahman. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang? Tadi ada 5. Lastri keluar ya? Waduh. Enggak, Pak. Ini kok yang... Oh, berapa? Siapa berarti yang keluar? Nggak ada yang keluar ya? Oke. Ini juga ada beberapa menit lagi. Tolong diperhatikan ini ya. Kalau Nurul Yulia, mana Nurul Yulia? Kamu di mana tinggal? Di itu nanti Batar Muncang, Cibadak. Oh, Cibadak. Ya. Kegiatan kamu sehari-hari apa? Ya itu untuk perkuliahan, terus bantu-bantu orang tua juga. Bantu apa tuh? Ya bantu udah banyak kerjaan. Jaga toko apa gimana? Bukan. Bukan. Oke. Aulia Rahma, tinggalnya di mana Aulia? Di Cijalingan, Pak. Cijalingan. Oh iya, Cijalingan. Oke, sebelumnya nih saya mau nanya dulu, Lastri, kamu sekolahnya dulu di mana, Lastri? SMK Yasti. SMK ya? Ya. SMK Yasti. Oke. Kalau Asep, Asep di mana, Asep? Kalau saya SMA Suriah Pak. SMA Almasturiah. Ya Mas Suriah. Hah? Almasturiah. Ya Mas Suriah. Oke.
SMA Almas. Kalau Hani di mana Hani? Kamu sekolahnya di mana Han? Halo, Hani. Halo, Hani. Sinyalnya jelek Pak, jadi kurang masuk terus. Gitu. Kamu kayaknya di Ciambar sinyalnya jelek ya? Kenapa Pak? Sinyalnya jelek nggak itu di Ciambar? Nggak? Iyalah. Oke, yang penting mah kedengeran aja lah dulu ya. Oke nih, SMA Hani dari Hani SMA apa SMK atau Aliyah? Hmm, SMA PGRI Pak Ciamber. SMA. SMA PGRI Ciambar. Oke. Kalau Aulia Rahman dari mana? Aulia Rahma, Iya, Pak. kamu dari mana? SMA apa SMK? Dari Ciamber Pak. Hah? Dari Aliyah, Pak. Aliyah mana? Dari Madrasah Aliyah. Al-Masturiyah. Almasturiyah. Oh iya, Almasturiyah ya. Iya, Pak. Al-Masturiyah. Oke. Kalau Nurul Yulia dari mana Nurul? Mana nih Nurul nggak ada? Dari SMK Taman Siswa Cibadak. Oh, SMK Taman Siswa. Sudah. Ya. Jadi ini yang hadir tuh ada 5 orang, sementara mahasiswanya ada berapa orang? 9 ya, 9 orang ya. Totalnya berarti ada berapa? Ada 9 ya, bukan 8 ya? Atau ada 8? Ada 8. 8 ya, berarti tidak hadir 3 orang lagi nih. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, itu tentang konsep ketuhanan manusia dan alam. Oke, tolong itunya apa sebutnya tuh di mute dulu nih suaranya biar mati ya. Ini bentar saya matikan dulu semua. Biar mati. Bentar. Coba di unmute semua, unmute. Oke, semua udah ya. Berarti tinggal dilanjut. Oke, materi kita itu tentang konsep manusia, konsep Tuhan, manusia dan alam. Nanti setelah selesai Anda mengerjakan kuliah online ini, segera nanti Anda cek di Edlink Anda tugas-tugasnya. Dari pertemuan pertama, kedua, sampai dengan selesai. Nanti termasuk tolong jangan sampai ada yang lupa. Jangan sampai ada yang tidak terrecord. Karena kalau tidak terrecord nanti dianggapnya Anda tidak melakukan aktivitas kuliah. Oke, materi kita tentang ketuhanan, konsep ketuhanan, kemudian manusia dengan alam. Ini menjadi pokok bahasan pertama yang akan kita coba elaborasi menjadi lebih luas lagi. Termasuk nanti ada video dan juga naskah yang Anda harus baca, yang nanti Anda harus berikan komentarnya. Ya, jangan lupa. Oke, bagian yang akan kita bahas dari konsep ketuhanan ini tentu bicara tentang ketuhanan itu sendiri, kemudian tentang alam semesta, dan tentang manusia. Di situ ada konsep al-bashar, al-insan, an-nas, bani Adam, al-insu, Abdullah, dan khalifatullah atau khalifah Allah. Nah, tentang konsep ketuhanan, ini adalah konsep yang sebetulnya konsep yang sangat lama. Manusia pertama kali ada di dunia itu termasuk manusia primitif sekalipun dikenal dengan berbagai istilah untuk melambangkan Tuhan, ya.
Jadi kalau Anda pernah mendengar ada beberapa istilah animisme, dinamisme, kemudian politeisme, henoteisme, kemudian juga ada agnotisisme. Ini adalah bagian-bagian dari penjelasan tentang apa itu keyakinan terhadap Tuhan. Artinya begini, ketika orang beragama, hakikatnya tidak ada agama yang tidak ada Tuhannya. Pasti dia bertuhan. Adapun jumlahnya, bentuknya, sifatnya, jenisnya, itu lain agama, lain juga ceritanya. Nah, Ibnu Katsir, seorang mufasir ternama yang mengarang juga kitab Ibnu Katsir, membagi tentang membagi yang namanya tauhid. Tauhid itu adalah suatu keyakinan atau ideologi yang isinya adalah mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Tuhan. Jadi hakikatnya ada dua kelompok besar bicara tentang Tuhan itu. Ada yang percaya satu Tuhan, ada yang bicara percaya banyak Tuhan. Yang satu bersifat monoteisme, yang satu lagi bicara politeisme. Nah, Tuhan dalam bahasa agama Islam itu konsepnya disebut konsep tauhid, yang tentunya sudah melekat dalam hati setiap kita. Jadi kalau orang disebut kata tauhid, pasti tahu isinya adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah selain Allah. Tauhid itu berasal dari kata bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid itu berarti masdar atau kata benda. Konsep tauhid itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam sendiri. Akan tetapi kemudian menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena ada setan, ada iblis yang kemudian membuat manusia menjadi tidak sesuai dengan jalur yang harusnya dia pegang. Nah, Ibnu Katsir yang tadi disebut tadi membagi tauhid itu ke dalam dua bentuk yang sifatnya konseptual. Ada tauhid formalis, ada yang tauhid konseptual. Kalau formalis itu berarti meyakini bahwa Allah adalah esa secara otomatis dengan namanya tersebut. Maka penyebutan dengan nama lain selain Allah tidak diperbolehkan. Berarti kita hanya bisa menyebut namanya hanya nama Allah. Tetapi ada yang kedua, kata Ibnu Katsir, ada yang disebut dengan tauhid konseptual. Yaitu konsep tauhid yang mementingkan sisi konseptual bahwa ketuhanan dalam Islam itu adalah esa. Jadi namanya bisa apa saja. Ya, seperti kemudian dalam Quran surat Al-Isra ayat 110, Allah berkata, "Qul ud'ullaha wa da'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna." Seluruh dia atau panggillah dia dengan seruan Ar-Rahman. Nama apapun yang kamu pakai untuk memanggilnya, ingatlah bahwa dia itu memiliki nama-nama yang baik. Al-Asma al-Husna. Orang nyebutnya Asmaul Husna. Gitu. Jadi konsep tauhid dengan nama ini menjadi bagian dari nama tauhid konseptual. Nah, kalau dilihat dari sejarah, manusia itu pasti mengenal sesuatu yang menguasai dirinya di luar dirinya. Siapa itu? Orang menyebutnya macam-macam. Ya, ada yang menyebut bahwa itu adalah dewa. Kalau kalian sering nonton film Cina, di Cina itu, kalau contoh deh, film Sun Gokong kalau pernah tahu ya. Sun Gokong itu seorang manusia yang dikutuk menjadi monyet yang dia harus melakukan perjalanan mendampingi seorang biksu dalam rangka menyelamatkan kitab suci. Nah, Sun Gokong itu kalau ketemu dengan dewa-dewa itu ada dewa bumi, ada dewa matahari, ada dewa tanah, ada dewa laut, ada dewa pohon, segala macam di alam ini pasti ada dewanya. Artinya orang Cina itu mempersonifikasi Tuhan lewat bentuk-bentuk menjaga alam. Makanya percaya kepada banyak Tuhan. Di Hindu juga, di Hindu itu ada dewa Shiva. Shiva itu perusak. Ada dewa Brahma. Brahma itu pengayom. Gitu. Ada juga dewa Wisnu. Nah, Wisnu itu lebih wise lagi, lebih wise itu, lebih bijak lagi. Ya. Mereka membutuhkan ada 3 istilah nama hanya untuk menyebut nama Tuhan di agama mereka. Itu. Nah,
Ini meeting kita akan selesai dalam waktu 10 menit lagi ya. Jadi kita manfaatkan betul. Kalau misalkan lost, berarti lost semua. Asep, sudah catat nomor handphone saya, Asep? Pak. Sudah ya? Oke, Sudah. 085659117577. Nah, berarti kalau cerita tentang Tuhan, berarti ide ketuhanan dalam Islam itu adalah ide yang sempurna. Jadi kalau misalkan kalian, ini dengan tidak bermaksud ingin memberikan penjelasan kepada yang lain, saya anggap saya sedang berbicara dengan orang-orang yang seagama. Jadi kalau bicara dengan orang yang seagama, berarti bahasanya bahasa seagamanya ya. Jadi tidak perlu harus diekspos ke ranah atau tempat yang lain. Anda kalau misal mengikuti perkembangan zaman sekarang, ingin mengetahui kenapa ada orang-orang non-muslim yang kemudian beralih menjadi seorang Islam, seorang muslim, itu rata-rata mereka yang memang melakukan proses berpikir dengan berpikir yang waktunya panjang. Dan mereka tidak pernah diiming-imingi oleh dunia, oleh harta, oleh jabatan. Tidak. Mereka pindah karena tergerak untuk pindah karena memang ada sesuatu yang tidak dia temukan dalam agama yang mereka yakini. Dan itu sudah diakui banyak orang. Nah, contohnya adalah ketika bicara tentang keesaan Tuhan. Islam itu menurut mereka, dan sebetulnya menurut kita, adalah satu-satunya agama yang secara terbuka menyatakan bahwa aku Tuhan, Tuhan aku satu, maka sembahlah aku. Itu kata mereka. Dan ketika bicara ketuhanan yang bersifat tunggal, menurut mereka nih, menurut kita juga, bahwa ini lebih tegas. Tidak ada ambigu. Karena memang Tuhan yang disembah pun harus Tuhan yang jelas, jangan Tuhan yang meragukan. Jangan Tuhan yang menurut mereka itu yang penuh dengan alasan, yang penuh dengan logika-logika yang tidak pas. Gitu. Tapi ada juga contoh kayak begini. Siapa bilang Islam itu agama yang tidak menyembah kepada dunia atau kepada benda. Nah itu katanya kalau kita kalau Anda sholat menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu kan batu-batu saja yang tertumbuk. Berarti sebetulnya umat Islam itu bedanya dia sholat dia sehari 5 waktu arahnya ke kiblat itu berarti kan dia menyembah apa tuh? Menyembah Ka'bah. Berarti ketika menyembah Ka'bah dia itu sudah melakukan paganisme. Paganisme itu paham yang memuja terhadap berhala-berhala. Karena Islam biasanya kan menyebut begitu kan kepada orang lain. Wih, kamu menyembah tuh patung, patungnya di depan kamu. Islam sendiri katanya nyembah apa tuh? Nyembah batu, yang namanya Ka'bah. Nah, kalau berarti nyembah Ka'bah berarti kan sama juga sama agama-agama lain. Nah, disinilah logika kita harus jalan. Makanya harus banyak belajar tentang bagaimana mencari jawaban jika ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan akidah kita. Ingat, di dalam Islam, akidah harus sama, nggak boleh beda. Tapi kalau dalam praktik ibadah, itu boleh beda. Praktik ibadah ya. Artinya kalau praktik ibadah itu tergantung dari sumber mana, sumber apa yang dijadikan sebagai rujukan. Imamnya siapa, dalilnya apa, kalau itu yang dipegang, berarti selesai urusan. Tidak perlu harus sama semua. Ya, namanya juga berislam. Berislam itu artinya berserah diri. Artinya kalau saya menyebutkan berserah diri pada kebenaran dari apa yang kita yakini benar. Nah, termasuk mungkin dalam hal-hal yang sifatnya bicara tentang akidah. Kalau akidah itu wajib betul, tidak boleh salah. Makanya kalau dalam bahasa para penggiat literasi tauhid, mereka menyebutnya harus salimul akidah, akidah yang selamat, tidak boleh akidah yang celaka. Gitu. Nah, ini kita baru bicara tentang konsep konsep ketuhanan. Dan ayat-ayat Quran yang bicara tentang itu sangat banyak. Dan yang paling sangat terkenal adalah Quran surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu surat Al-Qulhu. Bukan Qulhu ya, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalil ayat ini sangat jelas terang benderang menyebutkan Islam tidak menyembah kepada Tuhan yang memiliki kekurangan. Tuhan yang memiliki ketergantungan. Tetapi Tuhan yang wajib diyakini. Cuma ada soal, kenapa Tuhan manusia umat Islam tidak terlihat? Nah ini juga perlu saya berikan pertanyaan itu mungkin buat Anda juga supaya mikir. Kenapa
Tuhannya umat Islam itu tidak terlihat seperti hanya di tempat-tempat lain, di agama-agama lain yang mungkin bentuknya macam-macam, tergantung situasi dan kondisinya. Tapi kan kalau ditanya, kenapa Anda begitu? Nggak ngerti lah, yang penting dari dulu juga begitu, ya sudahlah, begitu saja, repot-repot amat nanya, jadi duit enggak. Kita mah kadang-kadang begitu. Padahal kalau ditanya sama orang lain yang boleh jadi, orang lain mungkin nggak akan ada yang bertanya begitu. Biasanya kalau kita nggak bisa jawab, jawabannya kalau nggak golok ya perep gitu. Naon siapa yang ngomong kia, lawan sekuai nggak. Kalau udah ngomong agama, itu tingkat emosionalitasnya tinggi sekali. Makanya hati-hati. Oke, kita sudah masuk ke 4 menit terakhir. Nah, nanti pada saat materi-materi, saya sudah masukkan tentang konsep alam semesta juga, ada tentang konsep manusia, termasuk manusia dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan dengan banyak nama. Ya. Ada yang namanya Al-Insan, Al-Bashar, ada juga Al-Insan, ada juga Bani Adam, Al-Insu, atau Abdullah, atau juga Khalifatullah. Ini nama-nama yang Allah berikan untuk menyebutkan nama untuk manusia. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau bertanya dulu silahkan. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan coba perlihatkan pada Anda nih, waktu kita 3 menit lagi. Untuk sekali lagi tentang tugas, saya juga akan coba sampaikan pada Anda biar tidak berulang-ulang. Karena ada di antara Anda yang baru masuk juga ini. Udah terlihat belum slide-nya? Sudah ada ya? Oke, jadi nama saya bukan Pak Jasmansa seperti yang tertera di dalam akun Zoom itu ya. Nama saya yang ini nih. Kalau di fotonya yang ini nih. Nih, saya slide warna kuning deh biar kelihatan. Ya. Ini nomor handphone saya, nanti Kosma atau KM-nya tolong dibuatkan grup untuk nanti saya bisa komunikasi dengan Anda. Nah, untuk tugas-tugasnya di antaranya ini silakan difoto saja di foto di handphonenya masing-masing biar nggak lupa. Termasuk kalau misalkan ada yang saya lupa, nanti saya akan masukkan lagi ke dalam tugas mata kuliah nilai etika. Lalu ada rundown mata kuliah, ini boleh dicek karena nanti ada yang enggak ya di dalam buku yang saya kirimkan itu. Karena tidak ada satupun buku yang sempurna sebenarnya. Buku yang sempurna itu adalah gabungan dari berbagai macam buku yang Anda baca. Jadi semakin banyak buku ya semakin bagus gitu. Ya. Kemudian ini yang kalau misalkan belum tahu, ini ada materi ini juga. Ada 16 kali pertemuan dengan 16 kali materi. Jadi hari ini sudah mulai tuh nyicil untuk apa? Ini nih. Resume mingguan, weekly. Silakan aja. Pokoknya A4, 3 lembar per materi. Bulak-balik ya. Ini jangan lupa. Per materinya bulak-balik. Per lembarnya bulak-balik. Bukan hanya satu depannya doang, tapi bulak-balik. Gitu. Oke. Asep, ada pertanyaan, Asep? Pak, Ya. untuk resume-nya itu 4. Kertasnya itu kan tulis tangan, Pak. 1 spasi. Kertasnya. Oh iya. 1 spasi. Nah, biar jelas. Itu maksudnya, Pak, kertasnya. Kertasnya Folio atau A4 ini nih A4 nih. Oh, 4. Oh iya, Pak. Iya. Maaf. Ini A4. Ya. Tulis tangan ya, jangan lupa. Biar Ya, apa baik. tulis tangan? Tulis tangan mah biar kamu baca. Dan rata-rata lamun diketik tara nulis, copy paste. Oke. Ada lagi? Ini udah lewat padahal ya. Nggak tahu nih Zoom-nya kayaknya rada apa? Rada mabuk ya. Ada error. Ada error kayaknya. Untuk pengumpulan yang resume mingguan itu, Pak. Semuanya sebelum UAS. Oh, semuanya sebelum luas. Iya.
Biar nanti ketahuan yang tidak mengerjakan itu pasti yang males. Karena Oh, iya, waktu baik.